Mari kita siapkan hati kita untuk sedia mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh TPG Yinatia Kajoyo. Mari kita katakan kepada Tuhan, jiwaku terbuka kepada Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita ulangi lagu ini dengan sikap berdoa. Kita tundukkan kepala, kita hadap kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Nanti TPG Yinatia akan memimpin kita dalam doa dan kemudian dalam pembacaan Alkitab selanjutnya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, jiwa kami terbuka akan firman-Mu. Jiwa kami sesungguhnya membutuhkan firman yang dapat mengisi hati kami yang terdalam ini, yang haus, yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun dan siapapun selain oleh Engkau sendiri, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, maukah Engkau memenuhi hati kami, jiwa kami ini, pikiran kami, perasaan kami dengan firman-Mu. Urapi setiap kami dan hamba-Mu, agar Engkau boleh dengan leluasa berbicara kepada satu demi satu Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, bersamalah kami dan berbicaralah. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Jadi Bapak Ibu yang masih bisa membuka firman Tuhan, silakan boleh membukanya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Udah ketemu semua? Sudah ketemu? Nah ya. Jadi yang susah untuk membacanya boleh mendengarkan dengan baik. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Bunyinya begini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku
tanganku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, di depan ini ada sebuah gelas. Ya. Isinya penuh atau tidak nih ya Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Tidak kelihatan atau terlihat? Kelihatan ya? Isinya penuh apa enggak? Tidak lihat, tidak penuh ya. Air ini isinya setengah gitu ya dari gelas ini. Apa pada waktu kita melihat gelas yang hanya setengah isinya? Sudah pernah diminum. Apa lagi? Apa kira-kira? Ada orang yang kehausan lalu melihat gelas ini lalu dengan penuh gembira mengatakan begini ya, "Wah, ada air setengah gelas." Tapi ada orang yang juga lagi kehausan banget gitu ya, melihat gelas ini yang isinya setengah lalu dengan sedih dan kecewa dia mengatakan begini, "Kenapa cuma setengah? Kenapa kok kosong setengah?" Berbeda ya. Jadi yang pertama melihat apa? Bersyukur ada setengah isinya. Tapi yang kedua dengan sedih dan kecewa, kenapa enggak penuh? Kenapa ada yang kosong setengah? Ya, jadi ada orang melihat hal ini tapi berbeda. Ya, kecewa karena ada yang kosong. Nah, itulah Thomas. Thomas melihat yang apa? Yang tidak ada. Dia menjadi sedih dan kecewa. Siapa sih Thomas ini? Ada beberapa catatan yang di dalam firman Tuhan yang kita mau melihat bagaimana dia adalah seorang yang melihat yang tidak ada. Pada waktu Lazarus mati, Thomas pada waktu itu kasih komentar begini, "Ayo kita ke sana sehingga kita bisa mati bersama dia." Jadi lihatnya dari sisi apa? Negatif terus. Nah, tidak lama setelah itu, kemudian dunia itu jadi runtuh bagi Thomas dalam kehidupan Thomas. Ketika Thomas melihat gurunya ditangkap di Taman Getsemani, dia lari bersama teman-teman murid yang lain, murid Tuhan Yesus itu menyelamatkan dirinya. Pada hari Jumat siang itu, Thomas melihat dari kejauhan ketika orang-orang memaku tangan Yesus pada sebuah kayu salib di Bukit Golgota. Tempat di mana orang-orang Romawi pada waktu itu membunuh Tuhan Yesus. Runtuh dunia ini. Ya, ketika hidup Yesus berakhir, ketika Tuhan Yesus kemudian meninggal dunia, harapan dalam diri Thomas juga berakhir.
Ia sangat kecewa. Sehingga kemudian dengan kekecewaan dan kesedihan yang amat sangat itu, dia hanya melihat hidup ini dengan gelap, nggak ada harapan. Cuman adanya apa? Kosong. Tidak melihat ada yang masih ada. Sehingga dengan kesedihan dan kekecewaan, dia tidak berkumpul dengan murid-murid yang lain. Ya. Di hari Minggu itu, ya, ketika murid-murid sedang berkumpul, ya, di situ dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri. Nah, itu tercatat di ayat yang sebelumnya, ayat 19 sampai 23. Jadi Thomas dengan satu kesedihan, dengan kekecewaan, dia tidak berkumpul bersama para murid pada waktu itu. Dia bingung, dia terluka dan sedih, dan hatinya penuh dengan gerutu kekecewaan yang besar. Bapak Ibu, ada seorang ibu tua. Ibu tua ini sudah umurnya tuh 80 tahun. Dia baru saja ditinggal pergi oleh suaminya. Suaminya meninggal dunia karena sakit kanker. Peristiwanya terjadi kapan? Terjadi di bulan September tahun lalu. Tetapi sampai bulan April ini dia masih mengatakan begini, saya tidak bisa terima suami saya tidak ada lagi bersama dengan saya. Saya sedih luar biasa. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan suami saya. Suami saya meninggal dunia, hidup saya ini sebagian juga pergi ikut tuh bersama dengan suami saya. Apa yang kemudian ibu ini lakukan? Ibu ini tetap tinggal di dalam rumah, dibawa pergi tidak mau. Diajak pergi makan tidak mau. Diajak untuk belanja juga tidak mau. Dia katakan, ngapain belanja? Ngapain mesti makan? Saya mau di rumah saja. Saya tidak mau ngapa-ngapain. Akhirnya dia di rumah, nggak mau masak, nggak mau mengerjakan apa-apa, hidupnya rasa kosong, mau bangun tidur turun dari ranjang kaki ini juga adalah begitu berat sekali. Dia mengatakan, hidup saya sudah dibawa pergi oleh suami saya. Jadi dalam kesedihan, hati yang terluka, hati yang kecewa, bingung, ibu ini terus mengurung diri di dalam rumah. Itu yang terjadi dengan Thomas. Tidak mau bersama dengan para murid yang lain. Tapi para murid terus mengunjungi Thomas ini. Ya, mengunjungi Thomas dan bercerita kepadanya apa yang terjadi ketika Thomas tidak bersama mereka. Mereka berkata, Thomas, ketika kami berada di ruangan yang tertutup, yang biasa kita melakukan pertemuan, yang biasa kita makan bersama, di mana kita mengunci pintu-pintu itu demi keamanan, tiba-tiba Yesus menampakkan diri dan berkata, salam damai sejahtera. Tetapi bagaimana respon dari Thomas? Thomas mengatakan, aku gak percaya. Aku gak percaya semua perkataanmu itu. Kalian lihat apa yang kalian ingin lihat. Tapi Yesus sudah meninggal. Aku melihat sendiri dia meninggal. Aku melihat sendiri bagaimana tangannya dipaku. Aku melihat sendiri bagaimana lambungnya ditusuk dengan tombak. Aku melihat sendiri dia meninggal. Dan ketika dia meninggal, sebagian diriku itu juga ikut pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan sudah mati. Tuhan sudah meninggal. Jadi tidak ada lagi
omong kosong, gitu ya. Apa yang kalian katakan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Kamu bilang Yesus kasih lihat tangannya, Yesus kasih lihat bekasnya, Yesus membuka mungkin jubahnya, Yesus kamu katakan tidak lemah, Yesus kamu katakan tidak sakit, bahkan tidak mati, kamu katakan Yesus hidup, kamu katakan dia bangkit. Tidak betul, aku tidak mau percaya. Jadi itulah Thomas, sekalipun diyakinkan lagi, mungkin ada murid yang lain, mungkin seperti Petrus kemudian mencoba meyakinkan, Thomas, aku kasih tahu kamu, aku lihat sendiri Yesus hidup, dia benar-benar nyata dan dia hidup. Nah, dia kemudian dengan penuh keyakinan berkata, sebelum aku melihat lubang paku, bekas itu di tangannya, sebelum aku menaruh tanganku ke situ, sebelum aku kemudian menyentuhnya, aku tidak akan percaya. Jadi Thomas begitu kecewa, sedih, putus asa, sehingga dia tidak mau percaya. Kekecewaan itu membawa dia jadi menyendiri. Bapak Ibu, ada banyak kondisi-kondisi yang dialami oleh kita adalah tidak sesuai dengan harapan. Kita berharap anak memperhatikan kita. Kita berharap tubuh ini tetap kuat, sehat, segar gitu ya, bisa berjalan dengan baik. Kita berharap kalaupun sakit ya mungkin pegel linu saja. Jangan sampai sakit yang mengerikan gitu ya. Tapi realita apa? Kita mendapatkan semuanya itu. Sehingga kenapa kemudian akhirnya kita menjadi kecewa? Kok begini ya hidup ya? Aku sudah puluhan tahun ikut Tuhan Yesus. Aku sudah benar-benar rajin ikut kebaktian. Aku benar-benar pada waktu masih muda, gagah perkasa juga rajin melayani Tuhan. Tapi sekarang di usia yang makin menua, tubuh ini makin melemah, semua rasanya muncul tuh apa? Masalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penyakit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum lagi kemudian dengar masalah anak, masalah cucu dan sebagainya. Kita menjadi apa? Kecewa. Sedih. Kok gini ya Tuhan? Ada orang-orang yang menjadi kecewa dan sedih, akhirnya apa? Menyendiri. Gak mau lagi ketemu teman-teman seiman. Menyendiri, tidak mau lagi datang ke rumah Tuhan. Nah, itu yang terjadi dengan Thomas. Nah, apa yang Yesus lakukan untuk meneguhkan Thomas? Seperti tema kita pada pagi hari ini. Tuhan meneguhkan. Bagaimana Tuhan meneguhkan Thomas menjadi percaya sehingga Thomas kemudian akhirnya mengucapkan satu kalimat yang besar. Yaitu apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Ini menjadi satu kalimat penutup di surat Injil Yohanes itu. Mau menunjukkan Yesus itu Tuhan dan Allah. Nah, kita mau lihat dua hal di sini ya. Pertama, ketika Thomas dalam kondisi seperti itu, dia begitu sedih dan kecewa, dia mengasingkan diri, tidak mau bersama-sama dengan murid-murid yang lain, yang akhirnya kemudian murid-muridnya terus mendatangi. Satu kali kemudian terjadi begini. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Tetapi kemudian ada kalimat lebih jauh, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi yang pertama yang Yesus lakukan adalah Tuhan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Thomas. Dengan cara apa? Menghampiri Thomas. Tapi Tuhan menghampiri Thomas ketika Thomas bersama murid-muridnya. Saudara, ada acap kali Yesus menghampiri atau menampakkan diri secara pribadi. Contoh ya, kepada Maria Magdalena khusus didatangi, dihampiri. Tetapi kepada Thomas ini tidak secara khusus didatangi sendiri. Misalnya Thomas lagi menyendiri di kamar gitu ya. Lalu Tuhan datang kepada dia dan kemudian meneguhkan. Enggak. Tetapi Yesus datang menghampiri Thomas ketika Thomas bersama murid-murid yang lain. Yesus tidak menghampiri Thomas ketika Thomas sendirian. Tetapi Yesus menghampiri Thomas ketika Thomas itu bersama murid-murid yang lain. Artinya apa? Artinya bahwa ikatan persekutuan bersama murid ini penting. Dan itu dipakai Tuhan untuk meneguhkan Thomas. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita lihat sapu lidi, ya, Bapak Ibu punya sapu lidi di rumah ya? Mana yang lebih mudah nih Bapak Ibu? Sapu lidi yang segenggam itu dengan sehelai sapu lidi untuk dipatahkan. Mana yang lebih mudah? Sehelai. Ya. Kalaupun kita nih tangannya udah gemeteran gitu ya, nih orang tua kan suka tangan gemeteran gitu ya, kekuatannya nggak kuat gitu ya, ngambil air jadi suka gemeteran gitu ya. Tapi kalau sehelai bisa dipatahkan kan ya, dibandingkan dengan segenggam. Kalau segenggam susah nggak? Wah, berat banget gitu ya. Kita penuh tenaga tuh mesti mengerjakan itu. Apalagi kalau sudah tua mungkin udah nggak sanggup gitu ya mematahkan sapu lidi yang segenggam itu. Artinya apa? Bahwa ketika bersama itu berarti ada satu kekuatan besar. Ketika bersama itu berarti akan menopang sehingga ketika ada serangan-serangan tertentu dari luar yang mau mematahkan itu akan begitu sulit sekali untuk dipatahkan atau dihancurkan. Persekutuan ikatan itu penting. Kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Tidak ada seorang yang mengatakan, saya nggak butuh kamu, saya nggak mau bersama kamu, saya mau sendiri hidupnya. Saya bisa makan sendiri, bisa masak sendiri, bisa kemudian nanam sendiri, semuanya saya sendiri. Boleh nggak? Boleh. Tapi pada saat kita lakukan sendiri, masak sendiri, makan sendiri, minum sendiri, nonton sendiri, semuanya sendiri, ada yang kurang nggak dalam diri kita? Apa tuh? Ada apa? Kesepian, kosong ya. Kok gini ya hidup ya? Sekalipun orang itu senang sendirian gitu ya, tapi rasanya kok makan sendiri, ngambil sayur sendiri, masak juga sendiri gitu. Habis masak kemudian makan sendiri, yang kita masak kita makan sendiri, lalu kemudian ambil minum sendiri, terus cuci piring sendiri, terus semua sendiri, terus udah gitu udah semua beres-beres, terus duduk sendiri, terus nonton TV sendiri, terus masuk ke kamar sendiri, terus sendirian di kamar, terus semua sendirian. Ada yang kurang? Ya. Kenapa?
Karena kita dicipta sebagai makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Setidak-tidaknya gitu ya. Kalau kita nggak mungkin hari itu nggak ada percakapan dengan orang di dalam rumah, tapi rasanya ada orang. Lalu dengar dia berjalan, lalu kemudian dia ambil air minum, terus kemudian dia mungkin buka koran gitu ya, atau dia mungkin cetek gitu ya, lampu nyalahin gitu ya. Berasa apa? Ada orang di rumah. Rasa apa? Tenang. Tenang. Kenapa? Kita adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Jadi yang pertama yang Yesus kemudian jelaskan kepada Thomas secara khusus adalah kamu membutuhkan apa? Ikatan persekutuan ini. Jangan mengasingkan diri. Jangan kemudian kamu mengasingkan diri dari kebersamaan orang-orang percaya ini. Terlebih lagi dalam hidup kita ini ada banyak apa? Kecewanya banyak. Kalau dihitung, kalau kita umur 80 tahun mungkin kecewanya dihitung berapa tuh? Gak kehitung. Sedihnya banyak gak? Banyak gak kehitung. Deritanya banyak gak? Banyak gak kehitung. Kita bisa ragu gak? Bisa. Kita bisa lemah iman gak? Bisa. Kita bisa putus asa nggak? Bisa. Semua bisa dialami. Tapi Tuhan ingin semua orang percaya tetap dalam persekutuan. Karena bersama di situ memberikan satu apa? Peneguhan. Nah, saya ajak kita sama lihat dari Matius 18 ayat 20. Ini ayat yang bagus sekali yang Yesus ucapkan untuk murid Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 20. Saya bacakan ayat 19 dan 20. Bunyinya begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bagus ya? Ketika di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Artinya persekutuan sangat penting sekali, sehingga penulis Ibrani dikatakan jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan saudara seiman. Kita ini butuh sesama kita, butuh orang percaya lainnya. Kenapa kita tidak kebal terhadap kekecewaan? Kita tidak kebal terhadap keraguan-raguan, tidak kebal terhadap keputusasaan, tidak kebal terhadap sakit penyakit, dan tidak kebal akan segala kelemahan. Ketika Thomas menjadi ragu dan imannya terguncang-guncang, Yesus tidak menghakimi dia. Tapi Yesus datang ketika dia bersama dengan para murid. Kenapa? Persekutuan orang percaya ini justru akan meneguhkan kita. Kita punya teman yang ngerti kita. Kita punya teman untuk apa? Mendoakan.
Kita punya teman yang perhatikan, nggak sendirian. Jadi ibadah ini itu penting sekali. Di sini kita bersekutu dan saling menguatkan. Seperti apa? Lidi yang segenggam dengan lidi yang sehelai. Iblis tuh gampang banget patahkan seorang. Tapi kalau bersama, itu akan sulit untuk dipatahkan. Apalagi kemudian ketika bersama itu dikatakan, firman Tuhan mengatakan, aku ada bersamamu. Kalau dua orang meminta sepakat di dalam nama Tuhan, katanya Allah Bapa akan mengabulkannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan ketika kita lagi sedih, sakit, ataupun mungkin menjadi ragu, kecewa, terus kemudian menjauhi persekutuan orang percaya. Jangan. Justru ketika makin ragu, ketika makin kecewa, ketika makin kemudian rasanya kok ini beruntun terus masalah ya, harus terus datang ke persekutuan itu, datang ke rumah Tuhan. Nah, Komisi Betaria ini mau ada retreat ya, bulan Juni ya. Ayo, siapa yang sudah daftar? Ya, tanggal 5 dan 6 Juni. Itu kesempatan kita makin apa? Dikuatkan. Kenapa? Tuhan mau meneguhkan di dalam kita ini adalah persekutuan orang percaya bersama-sama berjuang menghadapi hidup ini yang tidak mudah. Ya, Bapak Ibu yang belum daftar cepet-cepet datengin itu Pak Sinsin, kayak Pak Irwan, kayak Ibu Feli, kayak atau Ibu Sutariam atau Ibu Heni Sudiman. Aku mau daftar. Kenapa? Saya mau bersama. Tuhan mau meneguhkan saya sehingga saya bisa kuat lagi, berjuang lagi dan menghadapi semua kesulitan-kesulitan hidup ini. Nah, itu yang pertama. Yesus meneguhkan Thomas di dalam persekutuan dengan murid-murid yang lain. Nah, yang kedua, ketika Yesus kemudian sudah datang, Yesus setelah berkata, damai sejahtera bagi kamu, ayat 27. Yesus berkata begini, kemudian ia berkata kepada Thomas secara khusus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Artinya apa sih yang Tuhan mau katakan? Thomas, lihat lambungku, lihat tubuhku ini, lihat tanganku. Kamu lihat tangan ini pernah ada di mana? Kamu lihat dipaku di mana? Di kayu salib. Di kayu salib di mana? Di Golgota. Kamu pernah lihat lambungku di mana? Di Golgota. Diapain lambungku? Kamu lihat diapain? Ditusuk ya, dengan tombak. Ya. Kamu lihat itu semua kan? Oke, taruhlah tanganmu. Ulurkan tanganmu. Cucukkan itu, sentuhlah itu semua. Apa sih yang Yesus mau katakan dengan kalimat itu? Yesus mau mengingatkan apa? Pernah terjadi lambung apa ditusuk dengan tombak dan akhirnya aku mati. Ingat loh ini. Ingat peristiwa ini. Kenapa peristiwa itu terjadi? Aku berkorban
Aku mengasihi kamu yang sedang lemah imannya. Aku mengasihi kamu sekalipun percaya. Ingat loh tanda paku ini. Ingat nih lambungku ini. Ingat itu semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu tuh yang terkenal sekali. Yang bunyinya gini. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa cinta Tuhan. Tahu lagunya? Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa kengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa. Artinya saat itu Yesus mau mengingatkan, ingat ini loh. Tanganku dipaku di mana? Di Golgota. Lambungku ditusuk dengan lambung di mana? Di Golgota. Aku lakukan itu untuk apa? Berkorban nyawa untuk mengasihi kamu. Aku lakukan ini karena aku mengasihi kamu sehingga aku jadi jangan. Ini semua yang akan menolong kamu kembali kuat, tegar. Dan ayo jalani hidup ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, merasa disayang itu penting sekali dalam hidup. Kalau Bapak Ibu tidak rasa disayang oleh pasangan, rasanya hati ini gimana? Sedih. Ya, kecewa. Kalau ibu merasa tidak disayang oleh anak, rasanya di mana nih hati ini? Sakit. Kalau bapak ibu datang di rumah Tuhan, lalu kemudian pengurus nggak memperlihatkan rasa sayang, tuh rasanya gimana tuh? Kecewa. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, lalu pemimpin gereja ataupun mungkin aktivis-aktivis gitu ya, nggak peduli sama Bapak Ibu, hati ini rasa gimana? Sedih. Ya, sedih. Ya, merasa dikasihi, disayang itu apa? Penting. Ada banyak suami atau istri atau yang kemudian merasa nggak disayang. Sehingga kemudian cari sayang di luar. Ada anak yang gak merasa disayang di rumah. Cari sayang di mana? Wah, kemana aja tuh. Cari sayangnya di temennya, cari sayangnya di obat-obatan, cari sayangnya di mungkin minum-minum. Cari sayang di mana-mana, di luar sana. Cari perhatian semua di luaran gitu. Kenapa? Gak merasa disayang di rumah. Di rumah rasanya kayak neraka. Kan kalau dirasa disayang di rumah itu rasanya adem gitu ya. Gak seperti neraka. Jadi pada waktu kita merasa gak disayang sama Tuhan, itu juga akan membuat kita tambah kecewa dan sedih. Kira-kira kapan tuh kalau kita merasa nggak disayang sama Tuhan? Kapan? Pada waktu rasanya, kok derita lagi ya? Kok sakit ini lagi ya? Sakit yang satu belum selesai, nambah sakit yang lain. Kok susah ya hidup ini ya? Mau makan aja susah, nggak punya duit gitu ya. Ini anak juga nggak bisa kasih duit. Rasanya masalah muncul terus-menerus, akhirnya kemudian kita merasa Tuhan enggak sayang saya. Nah, perasaan-perasaan seperti itu akan apa? Menggerogoti itu, mengkikis terus iman kita kepada Tuhan. Itu yang terjadi dengan Thomas.
Dia merasa bahwa kok kayak gini ya, Yesus pergi, rasanya kok bisa-bisanya dia pergi. Kalau dia sama yang sama saya, jangan pergi dong. Dia pergi bawa nih hati saya tuh kayaknya semuanya tuh, sehingga hati ini tuh rasanya nggak kacau balau nih. Mestinya Yesus itu tetap hidup, jangan pergi gitu. Tapi Yesus ingatkan Thomas apa? Taruh jarimu di sini. Ini tanganku nih. Masih ingat? Tanganku dipaku di mana? Masih ingat lambungku? Ingat semua itu? Kamu lihat di mana? Di Golgota. Kenapa aku lakukan itu? Aku berkorban nyawa untukmu. Dan aku mengasihi kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Yesus mau mengatakan, meneguhkan kita. Pertama tadi apa? Meneguhkan melalui bersekutu nih kita orang-orang percaya. Satu ikatan. Tetapi yang kedua, Yesus mau meneguhkan dengan apa? Ingat salib. Ingat Golgota. Pada waktu Bapak Ibu lagi kemudian sedih karena apa? Kok sakitnya tidak bertambah sembuh, tapi sakitnya kok bertambah, meningkat dan menyakiti diri saya makin kuat sekali. Saat itu ingat salib, ingat Golgota, ingat kasih Tuhan Yesus. Ada satu grup di WhatsApp saya itu satu kali bercerita, ada 2 orang ibu. Dia itu dua-duanya menderita sakit kanker. Satu kankernya adalah kanker usus, satu kankernya adalah paru-paru. Pertama paru-parunya itu ada ketahuan tumor gitu ya. Tapi kemudian akhirnya diperiksa lagi setelah beberapa waktu, kemudian tumor itu kemudian menjadi membahayakan, jadi ganas. Dia mengatakan sakitnya kalau itu sudah kemudian menyerang luar biasa katanya. Dan harus saya beberapa jam sekali harus minum obat anti sakit, anti nyeri. Dia mengatakan sakitnya sangat luar biasa. Dan saya bisa memahami kalau ada orang-orang yang menderita sakit kanker. Karena hanya orang yang pernah menderita sakit itu merasakan serangan sakit yang besar sekali. Tapi kemudian ibu ini cerita begini. Pada waktu aku sakit luar biasa, aku ingat tanda paku. Aku ingat salib Tuhan Yesus. Aku ingat lambung Tuhan Yesus. Aku ingat Getsemani. Aku ingat Golgota. Dan yang Yesus alami lebih sakit daripada aku. Akhirnya kemudian dia katakan, ketika aku ingat itu, aku kemudian bisa belajar untuk menerima dan mengatasi rasa sakit itu. Dan akhirnya tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Jadi ini 2 yang Yesus teguhkan Thomas. Pertama apa? Jangan jauhkan. Itu Tuhan neguhkan. Ya, datang terus ke kebaktian ini. Ya, persekutuan kita, para lansia, para betaria, ini kekuatan yang besar nih. Ini diizinkan Tuhan untuk saling meneguhkan satu dengan yang lain. Sehingga pada waktu lagi sedih, lagi susah, lagi banyak masalah, datang. Karena ikatan ini, saya katakan ketika 2-3 orang berkumpul, aku ada bersama kamu. Itu pertama. Yang kedua, Yesus meneguhkan dengan apa? Ingat apa? Ingat
Kalau anak sekolah minggu ada lagunya ya, tanda paku di kaki dan tangan gitu ya. Tanda cinta gitu ya. Ingat itu. Lagi susah, lagi menderita, rasanya nggak tahu nih mau ngapain karena kayaknya jalannya buntu terus. Ingat salib, ingat Golgota, ingat lambungnya Yesus, ingat Getsemani, ingat itu semua. Karena itulah pengorbanan Yesus dan itulah apa? Cintanya Yesus kepada Bapa dan Ibu serta saya. Dia sayang sama Bapak Ibu. Dan dia tidak pernah untuk kemudian melupakan Bapa dan Ibu. Ya, oleh sebab itu ayat hafalan kita itu ayat 27. Yohanes 20 ayat 27. Ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Panjang ya? Bisa nggak panjang-panjang? Bisa? Nah, kalau susah dibaca aja juga nggak apa-apa, ya. Nggak bisa hafal nggak apa-apa, ya. Tapi dibaca aja. Ya, minggu depan misalnya mau hafalinya dengan membaca saja, nggak apa-apa, ya. Tapi ini Ibu Liancon sama Pak Wongso pasti bisa, ya. Yang lain dicoba aja. Ibu Melani juga biasanya bisa tuh, jago ya. Ya, bisa ya. Ibu Herawati juga tuh. Biasanya juga jago tuh ya. Ayo. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena Engkau mau meneguhkan kami. Engkau tahu kami mudah putus asa. Engkau tahu kami mudah kecewa, sedih. Dan kadangkala iman kami goyah, lemah. Berbagai macam peristiwa yang datang dalam hidup kami, kesulitan hidup ini, susah hidup ini, sakit penyakit, dan berbagai masalah yang datang yang kami tidak bisa atasi, seringkali membuat kami menjadi lemah iman kami. Kami menjadi goyah iman kami ini. Tuhan, inilah kami. Tolong kami ya Tuhan, terus teguhkan kami. Ingatkan kami bahwa kami butuh persekutuan orang percaya. Karena disitulah satu kekuatan besar. Tuhan izinkan 2-3 orang berkumpul Engkau ada bersama. Oleh sebab itu Tuhan tolong terus ingatkan kami juga akan karya-Mu di atas kayu salib. Karya yang memperlihatkan Engkau mengasihi kami. Dan Engkau sungguh-sungguh rela berkorban nyawa untuk kami. Tolong kami Tuhan, biarlah dengan 2 peneguhan ini menuntun kami untuk makin bisa kuat dan tegar. Dan bisa seperti Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Tuntunlah para Bapak Ibu di tengah-tengah usia yang terus bertambah. Biarlah iman ini boleh Tuhan jaga. Jangan sampai hilang. Iman ini boleh terus kuat. Tolong kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.